Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Johnson di Johnson TV. Seperti yang udah aku jelasin sebelumnya mengenai konten selanjutnya, yaitu bagaimana caranya. Hari ini aku bakal cerita tentang bagaimana caranya memulai diet, ya. Karena nggak mungkin aku bisa turun 10 kilo itu tanpa diet. Itu nggak mungkin, ya. Dan nggak mungkin ada perubahan dalam tubuh aku sekarang kalau tanpa diet. Ya, pada dasarnya diet kan mengatur pola makan, ya. Even itu diet untuk meningkatkan berat badan atau menurunkan berat badan. Flashback lagi sama cerita aku yang kemarin, cerita tentang aku mulai. Gimana sih bisa memulai diet itu? Yang pertama, yang pasti seperti yang udah diceritain kemarin, ketika aku gak bisa merubah orang lain, gak bisa merubah keadaan, minimal aku bisa merubah diri aku sendiri. Bermulainya dari diri sendiri, yang pasti. Jadi, apapun itu, munculkanlah dari diri sendiri. Jadi, walaupun kita nonton motivasi orang turun 10 kilo dalam seminggu, nonton turun 20 kilo dalam sebulan, kalau nggak ada motivasi dari diri sendiri itu menurut aku mustahil, ya. Ya kita cuma nonton, wah bagus nih, wah terinspirasi nih, tapi kamu nggak memulai gitu. Yang pasti motivasi dalam diri kamu, ya. Dan aku belajar kemarin itu, motivasi itu ternyata ada dua. Yang pertama itu, ini menurut pengalaman aku, ya. Yang pertama itu ketika kita pengen jadi seperti apa, ketika kita pengen mencapai satu tujuan, misalnya kita pengen banyak uang, motivasinya banyak uang, motivasinya badannya bagus, six-pack, motivasinya supaya kelihatan keren, gitu ya, motivasinya biar terkenal. Nah, ternyata ada yang kedua yang aku belajar, yaitu ketika kita ketakutan akan sesuatu. Contohnya, ketika seorang ayah takut anaknya nggak bisa makan, dia akan termotivasi, dia akan berusaha seluar biasa mungkin untuk mencari nafkah untuk anak. Terus misalnya ketakutan, misalnya aku takut aku diabetes, yaitu salah satunya. Aku takut aku punya penyakit yang aku nggak sadar, yang aku terus timbun, akhirnya aku punya penyakit dan aku nggak mau gitu, ya. Ya itu, motivasinya antara punya tujuan tertentu atau ketakutan. Nah, ketika kamu mempunyai motivasi untuk merubah sesuatu diri kamu, untuk menjadi sesuatu atau menjadi yang kamu inginkan atau memiliki tujuan tertentu, itu belum cukup, coba cara kedua. Kamu takut. Kalau menurut aku, ketika kamu bisa menjaga tubuh kamu bagus atau ideal lah, ya, ibaratnya, aku yakin performa kamu tuh adalah performa terbaik kamu gitu, ya. Walaupun ada orang yang pede gendut, itu balik lagi ke dirinya sendiri. Kalau dia merasa nyaman ya nggak masalah gitu. Aku mengajak orang-orang yang mau memulai diet itu memiliki motivasi dulu yang jelas. Kayak aku misal, apa sih alasan aku pengen diet gitu? Pertama, merubah diri aku menjadi lebih baik. Yang kedua, dulu aku pernah kurus dan pernah memiliki tubuh yang menurut aku ideal, dan aku merasa aku itu berada di performa yang baik lah dibanding sekarang gitu. Kalau sekarang tuh, ya, aku mau pakai baju apa susah, pakai bajunya hitam terus juga mau jongkok susah, ya. Pernah, ya ini cerita sedikit, aku main pingpong trick shot kan, ya. Aku kan duduk, ya, itu kan berapa kali kan kita coba. Dan waktu itu aku sendiri yang ngerekam video terakhir pingpong trick shot, ya, ngelempar aku lagi duduk, bolanya kan nggak masuk. Aku harus bangun duduk. Aku udah sakit pinggang sampai besok. Cepet capek, ya, nggak bisa beraktivitas maksimal. Terus juga senangnya tiduran, duduk. Terus kalau makan juga ngap gitu, ya. Itu salah satu alasan, ya. Yang selanjutnya, dulu tuh semua baju aku tuh S atau M. Sekarang baju aku XL aja udah gak muat. Nah,
banyak banget baju aku yang nggak kepake dan aku pengen pakai baju itu karena ketika aku pakai baju itu tuh agak keren gitu. Kalau sekarang tuh pakai baju tuh yang gombrang-gombrang, lihat diri aku sendiri di depan kaca pakai baju tuh udah nggak, ya udahlah asal pakai nyaman udah. Kalau dulu nggak, baju ini bagus, pede gitu ya. Terus juga aku kehilangan kepercayaan diri ketika gendut. Jadi aku mau pergi kemana tuh malu kalau gendut. Gila, gue memang gendut gitu ya. Jadi aduh, gue harus cepet-cepet ubah. Dan itu tuh terus menerus. Aku pernah berapa puluh kali diet gagal seminggu, bosen, capek, diet lagi. Karena motivasi aku tuh kayak nggak kuat gitu. Aku cuman pengen motivasinya dilihat sama orang lain, badan aku bagus, apa segala, dan capek gitu. Tapi ketika aku punya motivasi yang benar untuk diri aku sendiri, kayak aku capek bangun duduk kan. Kalau orang lain nggak tahu kalau aku capek bangun duduk. Tapi karena aku sendiri yang ngerasain, ketika jongkok capek apa segala, itu aku sendiri yang ngerasain. Jadi aku pengen ngerubah gitu. Nah itu yang pertama, motivasi ya. Yang kedua, aku juga baru memulai ini kurang dari sebulan. Ya, aku mulai tanggal 9. Sekarang tuh aku ngerekam tanggal 6. Ya, belum sebulan. 3 hari lagi sebulan. And if 1 month. Ya. Setelah motivasi yang pasti harus ada komitmen. Ya, komitmen bahwa aku harus menjaga motivasi aku. Ya, walaupun nggak ada perubahan, walaupun berat aku naik, karena dalam perjalanannya pasti berat tuh nggak mungkin terus turun. Even aku sendiri, aku kadang naik turun. Timbangan aku juga stuck gitu, nggak turun. Tapi ya dengan aku punya komitmen, ya even aku nggak turun, jangan sampai aku balik ke yang dulu. Itu aja. Walaupun aku cuma berjalan di tempat, ya ada juga kepikiran kenapa nggak turun gitu kan. Tapi ya aku berkomitmen bahwa aku punya target yang realistis. Itu poin yang selanjutnya nanti aku akan bahas. Ya, aku punya komitmen untuk terus menjalankan ini. Dan aku pengen enjoy melakukan ini supaya aku bisa melakukan ini dalam jangka waktu yang terus menerus, bukan yang short time gitu ya. Setelah sudah motivasi dari diri kamu sendiri, yang kedua punya komitmen, yang ketiga ya kalau menurut aku sih yang penting adalah punya target ya. Kayak aku target per bulan itu sebenarnya 4 kilo ya, 4 kilo aku kurang lebih pengen nurunin, tadinya 30 kilo, cuman setelah lihat-lihat lagi kayaknya aku 25 kilo udah cukup ya, kurang lebih 4 kilo. Dan aku menargetkan itu 6 bulan ke depan ya, jadi 4 kali 6 bulan 24 kilo ya. Kiloan aku kemarin kan 91, perutnya kayak mau hamil, kayak udah mau pecah ya. Dan sekarang aku udah di 82, 81, udah kurang lebih 10 kilo. Naik turun sih, maksudnya naik lagi turun lagi naik. Tapi ya aku terus lanjutin karena aku ngeset goalnya panjang, nggak terburu-buru juga. Walaupun mungkin orang lihat perubahan aku cukup signifikan, tapi sebenarnya target aku nggak muluk-muluk ya. Target aku 6 bulan 24 kilo, tapi nggak rusuh juga, nggak yang harus enggak. Tapi ya itu, kamu punya target. Dan rencananya aku pengen photoshoot dengan tubuh ideal itu biar aku semangat gitu. Aduh, 6 bulan nih, nanti kan takutnya aku foto taunya perutnya masih gelambir kan, malu ya. Karena dulu pernah ngalamin ya diet juga, dan bagus badannya menurut aku waktu saat itu. Dan aku pengen ke masa itu ya. Aku juga merasa umur aku terus bertambah kan ya. Aku juga nggak tahu aku menimbun penyakit apa kalau terus-terusan, apalagi nanti perut aku terus melebar. Dan pada akhirnya aku susah gerak. Aku juga nggak mau. Maka dari itu aku mau mulai itu juga. Teman-teman yang memulai ini juga punya target yang realistis, yang pastinya. Yang pertama motivasi, yang kedua komitmen, yang ketiga target ya. Sama-sama lah, aku juga pengen ngajak kalian punya target. Ayo 6 bulan ke depan atau 3 bulan ingin menjadikan tubuhnya, ayo foto sekarang dengan tubuh kamu yang terus pengen jadi gede ya, pengen jadi berisi, yang gede pengen jadi langsing. Sama-sama kita foto dan kita targetin berapa bulan yang realistis ya.
Dan akhirnya aku sih bakal photoshoot ya, pengen di studio. Yang keempat, yang pasti adalah konsistensi ya, karena setelah kita punya target sudah pasti kita harus melakukan itu terus menerus ya. Berhubungan juga sama target yang tadi, ketika kita punya target kita konsisten, kita harus mengupgrade diri. Contohnya kayak aku latihan misalnya hari ini yang pertama aku latihan itu aku cerita 5 menit ya, aku jogging 5 menit dan aku angkat beban 5 menit tuh menurut aku waktu aku memulai itu capek banget ya, cuma 5 menit loh, capek banget. Aku fitness apa ini itu, besoknya udah mulai sakit-sakit badan, aku istirahat ya. Jadi hari kedua aku sakit-sakit badan tuh aku istirahat ya. Baru hari ketiga aku lari kurang lebih 10 menit ke atas gitu ya. Dan terus latihan angkat beban, kardio, angkat beban. Dan aku terus punya target untuk lebih gitu ya. Even itu waktunya lebih panjang atau intensitasnya lebih tinggi. Kayak misal tadinya jalan santai atau jogging, lama-lama aku cepetin atau waktunya aku lamain gitu. Aku punya target terus menerus supaya aku juga menantang diri aku sendiri untuk lebih baik ya. Sampai akhirnya aku mulai memperbaiki jam tidur ya. Memperbaiki jam tidur walaupun waktu itu susah banget merubah jam tidur tuh. Tadinya tidur jam 4, jam 5 subuh atau jam 6, bahkan bisa sampai jam 10 pagi belum tidur. Nanti tidur jam 12 sampai jam 8 malam gitu kan. Kacau banget gitu ya. Nggak ngapa-ngapain juga di kamar, makan. Merubah itu tuh susah. Aku sampai harus nggak tidur ya, udah capek fitness, angkat beban, lari, terus nggak tidur kan capek banget. Tapi aku pengen merubah. Nah dari situ aku merubah pola tidur aku sampai tanggal 20-an Juni itu 20-an Juni itu aku bangun jam 5, setengah 5 aku siap-siap dan aku jogging ya. Jogging pertama aku itu cuman kan teman-teman baterainya habis. Oke, kita lanjutin ya. Jadi jogging pertama itu sekitar 20 menitan, terus kemudian 40 menit besoknya ya, terus lanjut lagi. Sekarang kurang lebih ya kadang aku sejam sampai sejam setengah lari. Tapi sekarang aku mulai longgar ya, karena aktivitas aku juga udah mulai padat. Jadi menyesuaikan. Tadi udah ada motivasi, yang kedua komitmen, yang ketiga target, yang keempat konsistensi. Terus yang selanjutnya itu sebenarnya kalau menurut aku fleksibilitas ya. Jadi kalau menurut aku supaya ini tuh panjang dan gak cuman short time, jangan memaksakan kamu capek banget ya, diet parah banget gitu. Kamu juga harus fleksibel gitu. Ketika kamu pengen makan ini, silakan makan. Kalau kamu mau istirahat, silakan istirahat gitu. Itu perlu jadi fleksibel gitu. Karena ini bakal kamu bawa untuk waktu yang panjang gitu. Ya. Walaupun mungkin kamu punya target, tapi tetaplah kamu berusaha dengan tubuh kamu, karena kamu bukan robot ya. Kamu manusia, aku juga manusia. Aku pengen ini ya aku makan, aku pengen itu ya aku makan. Jadi kalau ditanya, kamu makannya nggak pakai garam ya, rebus-rebus? Enggak, aku makan Indomie. Tapi dulu Indominya 2 plus nasi plus telur 2. Sekarang Indomie, sampingnya aku tambahin sayur atau dada ayam. Jadi fleksibel lah. Karena gini, kadang tuh orang memulai diet tuh strict. Ya mungkin aku juga ekstrim ya, karena aku juga diet sampai puasa 24 jam cuma sekali makan. Tapi ketika aku pengen makan sesuatu ya aku tahu ini batasan aku gitu ya. Jadi jangan maksain harus gini. Aku yakin kamu gak akan tahan. Jadi yang pasti fleksibel aja ya. Ya kamu punya target, tapi ketika kamu gak achieve, ya kamu evaluasi diri lagi. Ya itu juga step selanjutnya ya. Evaluasi ini berhubungan juga sama satu lagi, yaitu kamu harus cari banyak ilmu. Karena aku pada awalnya juga nggak ngerti apa-apa ya, tapi aku belajar gimana cara supaya ngurusin badan. Ya kadang kita juga kan search bagaimana cara menurunkan berat badan
dengan cepat. Tapi isinya kan kadang orang di dalam itu menceritakan bahwa yang cepat belum tentu baik. Nah, kamu juga harus berilmu, harus kamu juga tahu bahwa polanya ketika kamu makan terlalu banyak, kalori in-nya lebih besar daripada kalori out, ya tertimbun bisa jadi lemak. Ya, walaupun prosesnya kompleks. Ya, aku bukan expert, aku cuman belajar dari pengalaman aku dan aku juga mengetahui dari orang-orang dari YouTube. Ya, kamu bisa carilah. Nah, ilmu ini juga berhubungan dengan pola diet kamu. Nanti ke depannya kamu mau pilih diet apa, yang cocok seperti apa, yang baik untuk tubuh kamu seperti apa, olahraga yang cocok buat kamu apa. Itu tuh fleksibel ya, tetap dengan komitmen yang benar, dengan motivasi yang benar. Dan kamu juga harus memiliki dasar ilmu tentang tubuh kamu, diri kamu. Kamu cocoknya ini, ya udah pegang. Ya, kamu ini pegang. Oke? Jadi pada dasarnya ya ketika kamu punya ilmu dan kamu menerapkan, aku yakin sih hasilnya akan memuaskan. Ya, aku bukan expert yang bisa menjelaskan ini makanan ini kalorinya sekian harus seperti itu, diet yang paling bagus seperti ini. Ya, lewat pengalaman aku yang aku mau bagiin ke teman-teman. Karena banyak teman-teman yang bingung, gimana sih mulainya diet. Aku pengen mengajak teman-teman memulai diet yang panjang, untuk jangka panjang, bukan yang 10 hari kamu diet terus turun terus naik lagi, pola kehidupan kamu gak berubah, gak ada gairah hidup, malah makin lemes, lama-lama berhenti dan akhirnya udah gak dijalanin. Jadi aku pengen kamu memulai semua tuh bener-bener kamu semangat kayak aku mulai bergairah hidup ya, maksudnya bangun pagi ya, berolahraga, terus melakukan aktivitas dengan bahagia, ya maksudnya dengan seneng lah dibanding 3 bulan yang lalu yang aku down banget. Dan yang terakhir yang tadi udah aku sebutin adalah evaluasi. Ya, selalu evaluasi diri kamu ketika kamu diet pastinya ya. Aku nimbang setiap hari ya. Ketika bangun pagi aku kencing, aku nimbang selalu pagi-pagi ya. Mau itu naik mau turun itu jadi pegangan aku. Begitu aku naik, ya berarti ada yang salah nih. Kayaknya makanan aku kemarin kebanyakan. Coba aku batasin lagi. Besoknya turun terlalu cepat. Aduh, kayaknya aku salah nih, makannya kekurangan. Aku coba tambahin lagi. Itu jadi evaluasi. Dan evaluasi jangan dipukul rata setiap hari. Waduh, nggak turun-turun. Aduh, malah naik. Kemarin turun, hari ini naik. Jangan dibuat stres, tapi dijadiin patokan kamu apa ini cara yang benar atau yang bukan itu ya. Dan cobain aja gitu. Ada percobaan pasti ya, pengalaman dari ini. Coba diet ini nggak cocok, ya udah. Coba olahraga seperti ini cocok nggak. Jadi evaluasi. Oh, ini cocok sama aku nih. Aku bisa jalanin ini setiap hari nih. Kayak aku dulu lari setiap hari. Dan kesini aku nggak bisa setiap hari karena nggak sanggup. Ya udah, aku sesuaiin. Tapi setiap lari aku maksimal. Ya itu aja teman-teman. Untuk step-step kedepannya aku bakal ceritain lagi karena ini videonya udah cukup panjang ya. Jadi semuanya teman-teman seperti yang udah tadi aku bagiin ke teman-teman ya, bisa dipakai dan bisa diterapin ya. Dari awal motivasi, yang kedua komitmen, yang ketiga target, yang keempat konsistensi, yang kelima fleksibilitas, yang keenam ilmu, yang ketujuh evaluasi. 7 langkah. Itu bagaimana caranya memulai diet ya. Lama-lama kamu bakal tahu begitu makan. Misalnya awalnya kamu makan udah banyak, nanti sore kayaknya harus dikurangin deh, udah tahu banyak. Jadi kamu juga ya mencocok-cocokkan diri lah dengan keadaan ya. Aku akan sharing secara rinci tentang apa aja yang aku lakuin ya dalam diet aku. Karena kan orang juga nanya, dietnya yang dilakuin apa, makannya apa, gimana caranya, olahraga enggak, terus kok bisa cepet banget ya, minum apa enggak, atau pakai apa enggak, atau gimana caranya. Nanti aku akan jelasin secara rinci lewat pengalaman aku pakai diet apa, makannya seperti apa, latihannya seperti apa. Nanti aku akan sharing. Oke, stay tune terus di Junsun TV di program Bagaimana Caranya ya. Aku akan tunggu 6 bulan ke depan foto kamu. Kalau mau bisa share
di IG aku di jun.sun7 ya. Bisa direct message ya, atau bisa kamu tulis di section komen di YouTube, ceritain kamu udah mulai berapa lama, kamu udah foto, dan kita lihat ke depan sama-sama kita mau memulai ya. Jangan sampai kita udah mulai kamu ketinggalan. Oke? Ya. Semangat. Bye bye.